Assalamualaikum, balik lagi di channel Kudia Purwandara Putri. Dalam video kali ini aku mau ngobrol-ngobrol sama Bunda Rena. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda apa kabar? Alhamdulillah. Suara kecil banget sih Bunda. Gak usah Gimana, gitu gedein? dong, enggak. Ini kan first time Iya, jadinya ya gini. Oke loh. Hmm, Bunda lagi sibuk apa nih sekarang? ya sibuk apa sih di rumah ya? Ibu rumah tangga yang sibuk dengan anak-anak. Rutinitas ya. Iya ya, Antar kayak jemput gitulah ya. anak, Kalau cewek gitu. kan kalau udah berumah tangga gak jauh dari dapur, apa tuh? Dapur, sumur, tempat tidur. Kasur, dapur, sumur, kasur. Ya bener-bener. Iya Kayak bener. gitulah. Tapi kamu sering ini ya, sendirian ya kadang di rumah. Ya, kadang kalau misalkan sekarang kan kakak Rafif udah sekolah, paling kesibukannya itu sih kayak jadi ojeknya kan, antar jemput, bolak-balik antar sekolah kakak. Oh, kakak tuh sekarang kelas berapa sih Bun? Baru kelas 1. Kelas 1 SD di mana MI ya dia ya? Oh iya. Kalau adiknya kan Raina belum masuk, belum sekolah, belum tak masukin Oh bimbel. belum. Tapi rencana Rena bakal sekolah di mana nih? Rencananya sih sebenarnya udah ditanya nih sama anaknya kan, mau TK apa Bimba gitu. Anaknya masih jawabnya masih ini, kadang mau jadi TK, kadang mau jadi Bimba. Kenapa tuh alasannya dia kenapa galauin mau TK? Iya, galaunya tuh gini, dia tuh mungkin kalau lihat dari TK itu kadang kan ada tempat permainannya gitu kan. Kadang tuh dia pengen nanti kalau adik bosen, adik bisa sambil main kayak gitu. Terus aku jelasin di Bimba pun ada gitu permainannya. Cuman bedanya sama TK itu, kalau TK itu ada permainannya di luar gitu kan. Kalau di Bimba itu ya di dalam kelas, tapi ada juga gitu. Kayak dia masih mikir-mikir, masih beda-beda coba. Tapi kalau Bunda sendiri prefernya kemana? Kalau aku sih pengennya Udah ada pengalaman anak pertama ya? pengennya kalau dari akunya sih di TK-nya mah 1 tahun, di Bimbanya 1 tahun. Pengen sih dua-duanya. Jadi biar ngerasain gitu di TK aja, di Bimba iya. Berarti kemarin belum TK kan ya? Dia cuman Bimba langsung SD ya? Iya, kalau Rafif kan dari Bimba langsung ke SD ke MI. Tapi bisa ngikutin kan dia? Bisa sih, alhamdulillah. Rara gimana Rara, kalau Rara nih? Bingung sih aku juga. Rara udah TKB ya? TKA, TKA. di sana kan. Nah, cuman apinya tuh minta TKB dia di sini. Tapi Rara itu ngertinya nanti kelas 1 dia ke sini gitu. Oh, gitu. Jadi kayak masih belum mau diajak ke sini. Makanya lagi kita bujuk-bujuk sih. Karena kan udah tinggal tahun depan ya. Dan sedangkan kan sekolah tuh harus daftar 1 tahun sebelumnya gitu kan. Mudahan mau sih ya. Kendalanya adalah Rara itu belum bisa baca itu, belum huruf aja tuh dia masih kayak lupa gitu, masih belum hafal huruf dan masih belum bisa baca ngeja segala macam. Nah, apinya tuh juga prefer dibimbain aja di sini gitu. Iya, karena jadi, memang kalau di Bimba itu kan lebih ke belajar ya. fokusnya Fokusnya ke belajar gitu. Kalau mungkin kalau TK kan lebih ke apa ya? Apa sih, motorik ya? motorik sensoriknya. Iya, lebih ke motorik. benar, Iya, benar, jadi benar. banyaknya kegiatan-kegiatan gitu kan. Kalau di Bimba yang pengalaman Rafif ya memang lebih fokus ke belajar. Ini aku pengen adiknya nih Raina ngerasain di TK iya, di Bimba iya. Ya siapa juga pengen kayak gitu sih. Aku juga bingung kan karena aku belum aku lagi nanya-nanya dulu nih sama teman-teman yang udah nanya gitu loh, sama teman-teman yang udah berpengalaman yang anak-anaknya tuh di Bimba tuh gimana gitu. Karena kan aku pernah dengar salah satu temanku tuh bilang gini, antara Bimba sama TK itu cara belajarnya beda gitu kan, kayak cara pengejaan belajar bacanya itu beda gitu. Beda. Tapi katanya anak-anak Bimba itu lebih cepat untuk bisa baca calistungnya lah ya, baca nulis hitung gitu kan. Karena lebih fokusnya ke situ. Lebih fokus ke situ, iya. Makanya masih galau sih ya. Kita ya kan kalau kita cuma bisa berencana ya, nanti kenyataannya gimana kita. Tapi nanti pun itu di Bimba kan ada 2 tuh, kayak ada Bimba Rainbow sama AIUEO. Itu beda lagi nanti cara ininya belajarnya. Beda lagi. Kalau untuk Rainbow itu lebih ke apa ya,
bukan. Kalau dari A I U E O itu apa tadi, kelas tuling ya? Calis tuh. Calis Baca itu tulis lebih itu. fokusnya ke situ. Kalau rainbow beda lagi. Kalau Beda lagi Kak Ratip kayaknya. dulu gimana? Lebih ke kegiatan sama kayak TK. Oh, dia dari Rainbow Kak Ratip. Kalau Rapip dari A I U E O justru. langsung. Jadi dia Itu lebih fokus. tingkatan atau kita bisa milih? Kalau dari rainbow, kalau dari A I Jadi U E kita O. dari awal harus udah tahu kita mau kemana. Iya gitu. Oh, Kecuali kalau kamu misalkan mau berhenti di tengah-tengah nih, misalkan udah dapat level, kan itu dari level 1 sampai level 5 tuh. Nanti kalau misalkan dari level 1 sampai 3 misalkan mau berhenti nih, ya mungkin nggak tahu ya bisa dilanjut atau enggak di rainbow-nya gitu. Kalau Rapip kan sampai langsung dari situ ya 1 sampai 5. Oke. Oh, makasih banyak loh Beni untuk pengetahuannya. Karena kan namanya ibu baru ya, benar. Jadi butuh banyak belajar dan Iya. review-review dari yang Kita udah juga berpengalaman. mesti banyak tanya juga sih, Betul. biar lebih tahu juga. Benar. Itu dia, makanya aku lagi banyak nanya-nanya ke ya teman-teman sekitar yang udah pada ngerasain yang Bimba yang TK gimana ya, semua plus minus lah ya jawaban-jawabannya. Iya. Yang penting anaknya bisa mengikuti ya. Iya, Ya kan? itu harapannya kan juga anaknya jadi nggak ketinggalan. Kalau dia nanti kelamaan di TK dia Iya, benar. takutnya dia fokusnya lebih ke mainnya, nggak belajarnya. Jadi aku kayak masih galau nih masalahnya, sampai sekarang aja udah hampir setahun nih ya Rara mau ke TK, dia masih belum bisa baca gitu, masih Berarti belum harus ada target juga kalau kayak gitu. Iya, karena di sekolahnya ini tuh kayaknya lebih banyak main, bukan masalah main ya, maksudnya pelajaran motorik sensoriknya gitu loh, kayak menari, cocok tanam, lebih ke alam seringnya kayak gitu kan. Jadi anaknya happy, Iya, nyaman, bener. itu dulu yang di apa sih? Diutamain Yang ya. utamain itu dulu. Jadi baru ke fokusnya. Terus Bunda kan kayaknya punya kesibukan lain nih selain Apa jadi tuh? ibu rumah tangga. Tuh. Jadi kan kalau abis asar nih aku suka lihat Bunda tuh udah rapi, udah cantik gitu. Itu Bunda ngapain sih sebenarnya? Mau kemana sih gitu, maksudku mau ngapain sih? Mau kemana sih? Oh, itu. Jadi tuh kalau setiap sore itu dari ba'da asar lah ya. Dari jam 4 itu aku sebenarnya ada kegiatan apa ya, kalau dibilang ngajar sih apa ya, kayaknya gimana. Lebih tepatnya sih ngedampingin pengajar di TPA gitu. Masya Allah. Ya, hitung-hitung apa ya, nambah pengetahuan juga. Nambah pahala Itu di sana juga. itu yang ngedampingin pengajar di TPA buat ngajarin anak di TPA, bantu-bantu. Masya Allah, tapi udah berapa lama Bunda di sana? Udah jalan berapa tahun ya kesini ya? Kurang lebih 3 tahun kali ya. Masya Kalau Allah. aku ya, kalau masuk ke TPA itu. Udah lama juga ya Bun ya, 3 tahun ya. Gimana tuh kesan-kesan yang ngajar anak-anak TPA? Menyenangkan, tapi ada riwehnya juga. Ya kan Pasti. kita ketemu sama banyak anak-anak dengan polanya apa ya, Yang bermacam-macam. bermacam-macam. Ya kita harus lebih banyak apa ya, lebih banyak sabar juga ngadepin anak-anak gitu. Tapi ya saya di situ ngerasa nyaman, happy gitu ketemu sama anak-anak tuh. Kalau lagi libur panjang juga, kayaknya ngerasa kangen gitu, ada dikangenin juga itu di situ. Gitu. Masya Itu kegiatan Allah. di luar dari ibu rumah tangga. Ya cuma ini sih apa, hitung-hitung pengalaman baru, dan insya Allah sih bisa bermanfaat ya Amin, buat amin. gak cuma di dunia, insya Allah di akhirat juga. Allah. Amin. Tapi sebelumnya Bunda tuh pernah kerja nggak sih? Pernah. Cuman kalau kerja itu nggak pernah lama kayak orang-orang ya. Kalau soalnya aku ini dari lulus SMK itu nggak lama itu langsung coba-coba kerja. Dulu itu kan rencananya mau kuliah itu sambil kerja, ya kan. Cuman kodarullohnya itu dulu pas udah masuk kerja ternyata nyaman di dunia kerja, punya penghasilan sendiri, ya kan. Jadinya tuh lupa lah untuk belajar itu, untuk kuliah itu lupa gitu. Nah pertengahan kerja
tiba-tiba teman ngajakin tuh, kan dulu mah ada yang kuliah yang paket tuh, ada tuh kayak gitu tuh, paket-paketan tuh. Tapi karena aku udah nyaman di kerjaan gitu, jadi aku nggak ambil, sayang banget itu situ. Jadi kerja itu dulu awal kerja cuma ngambil 2 tahun, pernah di mall, pernah ngerasain kerja di mall. Itu sebagai apa tuh Bang Diman? Ya kayak jaga-jaga ini aja sih, jaga-jaga apa namanya? Toko gitu. Apa sih Kasir. namanya kalau bukan kasir? Kayak apa sih namanya kalau di mall? SPG. Bukan SPG, yang jaga toko. Jadi aku pernah kerja di situ selama 2 tahun. Oh, lumayan lama ya? Lumayan lama karena kan aku nggak ada pengalaman kerja ya. Mm-mm. Jadi di situ kan agak susah gitu. Terus di situ juga diajak sama temen juga. Jadi ya udahlah, daripada ngisi uang gitu kan, waktu kosong ya udah mending diisi di situ gitu, tambah pengalaman kerja di situ. Tapi lama juga ya. Iya lumayan ya, 2 tahun 2 tahun di ya. situ. Terus habis dari situ aku diajakin ke perhotelan. Nah di perhotelan itu sebenarnya nggak ada basic perhotelan karena aku lulusan dari akuntansi. Dan dari perhotelan karena nggak ada basic apa-apa, aku dari nol banget. Apa tuh? Dari awalnya apa? Dari OB. Dari OB aku lihat berapa ya itu, berapa bulan ya dari OB. Kurang lebih 9 bulan itu jadi OB, baru naik ke housekeeping. Nah bagian housekeeping, nah udah itu lumayan lama di housekeeping, naik lagi jadi order taker. Order taker itu di bagian komputer, yang apa sih bagiannya, yang terima telepon dari tamu gitu, terus yang dari reservasi depan nanti ke order taker gitu, terima telepon gitu, tapi lewat, bukan dari reservasinya gitu langsung. Habis dari order taker langsung ke bagian supervisor. Ih, keren. Iya, jadi aku tuh dari nol banget itu kalau dari Tapi hotel. jenjangnya ada ya di situ ya. Iya. Itu di satu tempat yang sama, di Di satu hotel. satu tempat yang sama, karena perhotelan cuma di situ aja. Beda sama teman-teman aku, kalau udah keluar itu ya dia cari lagi Iya. ya kan, hotel lain gitu. Kamu Aku enggak tuh dari awal nol di banget, situ. iya, dari nol banget sampai SPF ketemu jodohnya. Sampai ketemu jodohnya di situ. Ya, akhirnya ya udah tuh pas udah merit gak lama, karena ada suatu hal jadi aku udah harus resign dari situ. Apa karena jauh rumahnya di sini? Bukan karena jauh sih, dulu tuh kan sih pernah hamil, terus mengalami keguguran dan diharuskan bed rest total. Jadi ya mau nggak mau kan harus ada pilihan. Jadi akhirnya suami juga kan tidak mengizinkan untuk bekerja. Jadi akhirnya udah, kan ini jalan yang terbaik. Ya udah akhirnya ambil resign deh. Padahal Tapi udah sayang enjoy, banget. Padahal kan? aku kalau udah dari nol banget kan, Iya, ngelepas benar. itu sebenarnya aduh sayang banget. Tapi ya udah, rezeki ada di. Ngelepas dunia kan untuk akhirat ya. Iya Amin. benar. Apalagi kita udah berumah tangga ya kan. Bener. Aduh, udah. Bun, ngomong-ngomong nih ya, guys, ini tuh adalah malam tahun baru. Oh iya Ya kan? bener. Ini 5 menit lagi tuh jam 00. Iya. Nah, aku mau tahu nih, dari perjalanan Bunda dari yang tadi udah Bunda ceritakan segalanya sampai sekarang nih akhir 2025. Kira-kira resolusi Bunda apa atau harapan Bunda apa nih di 2026 untuk Bunda, mungkin keluarga dan lain-lain? Resolusi itu nggak beda jauh dari yang tahun sebelumnya. Doanya itu yang terbaik itu ya mungkin tuh pengen keliling dunia, terutama pengen haji, pengen umroh, ya amin. Allah, amin. Terus untuk suami semoga karirnya tambah sukses. Kalau untuk anak-anak semoga sabar bundanya lebih bagus lagi. Amin. Terus apa lagi ya? Terus untuk diri sendiri sih mungkin lebih apa ya? Menghargai diri sendiri sih. Itu paling penting ya, dengan diri sendiri. Itu yang paling penting kali ya. Sama semoga mudah-mudahan keluarga tetap
sakinah mawadah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Semoga resolusi Bunda tahun 2026 semuanya terchecklist dan terjabah. Amin ya rabbal alamin. Oke, segitu dulu guys podcast kita hari ini sama Bunda Rena. Bunda sama keluarga sehat-sehat terus. Amin. Silaturahmi kita juga tetap terjaga. Tetangga selamanya. Ya, sehat. Keluarga sehat sih. Iya. Keluarga sehat semua. Lagi ujian, Bu. Pikir keras nih. Apa? Udah ada contekan. Udah ada contekan. Enggak, apa yang terusin ya? Nanti sambung aja ya. Ya, sambung lirik ya guys. Bismillah. Terus apa? Terus Bun, pertanyaan terakhir ya. Kira-kira apa resolusi Bunda di tahun 2026? Resolusi. Apa ya? Kalau resolusi ya. Aku jadi blank. Pikirin aja ya.